Akhir-akhir ini isu Jokowi menjadi presiden 3 periode kembali muncul. Yuk kita lihat peta 3 periode ini di kacamata Ren Ernest. Jangan lupa, kalau ini opini pribadi saya ya. Sebenarnya isu perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode ini telah ada dan sudah bergulir sejak era presiden ke-6 kita, Pak SBY. Di video ini saya tidak ingin mengambil sikap. Belum saatnya. Toh para elit juga masih tes ombak. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang dari pihak yang pro dan kontra terhadap ide 3 periode presiden ini. Kita mulai dari pihak yang kontra. Idewa Gede Palguna, mantan hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar untuk mengakomodir 3 periode presiden bukanlah hal mudah. Membutuhkan momentum yang tepat. Lalu dari ahli hukum tata negara Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, yang menyebut isu jabatan presiden 3 periode akan merusak tatanan demokrasi yang selama ini sudah berjalan sangat baik. Jimmy mengungkapkan pihak yang memunculkan wacana 3 periode masa jabatan presiden itu harusnya bisa melihat sisi historis sidang MPR tahun 98 yang mengeluarkan TAP MPR 13 tahun 98. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh pakar politik pemerintahan UGM, Abdul Ghaffar Karim, yang mengatakan masa jabatan presiden 3 periode merupakan bentuk pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan. Menurut Abdul Ghaffar, di dalam dunia demokrasi modern telah ada kesepakatan bahwa penguasa eksekutif hanya boleh dipilih maksimal 2 kali saja. Pembatasan tersebut mengacu pada moral dasar demokrasi, di mana kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, melainkan harus menyebar seluas mungkin. Misalnya sistem presidensial di sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, termasuk Indonesia. Sekarang kita geser, mari kita lihat beberapa survei politik tentang 3 periode Jokowi. Fakta di lapangan, sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia menolak adanya isu presiden 3 periode. Mereka menginginkan masa jabatan presiden selama 2 kali harus tetap dipertahankan oleh konstitusi. Hal ini dilihat berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang bertajuk Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD yang dilakukan pada Minggu, Juni tahun lalu di Jakarta. Hasil survei SMRC, mayoritas warga Indonesia menganggap bahwa presiden hanya bisa menjabat 2 periode, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45, dan ini harus dipertahankan. Hasil survei itu menunjukkan bahwa sekitar 74% atau 3/4 warga Indonesia menghendaki agar ketetapan masa jabatan presiden hanya 2 kali harus dipertahankan. Yang ingin masa jabatan diubah hanya 13%, yang tidak punya sikap 13% juga. Di dalam survei lain yaitu survei parameter politik Indonesia, hampir setengah, 45% responden tidak setuju Jokowi menjabat sebagai presiden Indonesia 3 periode. Namun penonton Cokro TV ada hal menarik dan berbeda dari kesimpulan berbagai lembaga survei. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan adanya tren peningkatan dukungan Jokowi kembali menjadi capres di Pilpres 2024 nanti. Di September tahun lalu, dari survei, hanya 27,5% responden yang mendukung Jokowi untuk maju di periode ketiga. 27,5%. Namun, dukungan ini meningkat dalam 2 survei terakhir. November 2021 dengan tingkat dukungan menjadi naik 38% dan di Desember 2021 kembali meningkat menjadi 40%. Jadi ada tren peningkatan. Survei yang sama menunjukkan, menariknya, orang yang tahu isu perpanjangan masa jabatan presiden lebih tidak setuju dibandingkan orang yang tidak tahu isunya. Orang yang mengerti isu perpanjangan presiden lebih tidak setuju dibanding orang yang tidak tahu isunya. Nah itu soal survei. Sekarang kita beralih ke pihak yang pro perpanjangan Presiden Jokowi 3 periode. Pernyataan politikus Partai Gerindra Arief Poyuwono dalam acara Mata Najwa tahun lalu. Dia mengatakan jabatan presiden selama 2 periode terasa kurang. Bahkan Arief dari Gerindra ini meyakini 85% rakyat Indonesia setuju Jokowi 3 periode.
Ada lagi yang lain. Komunitas Jokowi Prabowo atau disingkat Jokpro melaksanakan syukuran di Sekretariat Jokpro 2024. Sekjennya, Timothy Ivan Triyono menyampaikan, komunitasnya ingin memastikan Jokowi lanjut ke periode ketiga agar tak ada polarisasi antara rakyat Indonesia. Mungkin ini kembali ke isu cebong dan kampret kemarin. Alasan lain adalah supaya pembangunan yang tengah berlangsung tidak berhenti di tengah jalan. Dan bukan hanya 3 periode presiden, ada lagi opsi lain yang sedang bergulir di elit politik. Bukan 3 periode, tapi perpanjangan periode kedua Jokowi sampai 2027. Alias pengunduran pemilu dari harusnya 2024 ke 2027. Kata Pak Bahlil, alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pandemi COVID-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika mereka ini harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat, tentu akan memberatkan. Lain lagi kata Cak Imin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB yang mengusulkan pengunduran pemilu. Kata Cak Imin, di 2022-2023 akan ada tren momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara manapun. Dari seluruh masukan itu, Cak Imin mengusulkan pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun. Kata Cak Imin, agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze atau pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Nah, itu sedikit rangkuman pernyataan-pernyataan politik. Dan sekarang kita masuk bagian akhir. Teman-teman yang setia menonton video ini, kalau pada akhirnya amandemen Undang-Undang 45 terjadi dan periode presiden bisa sampai 3 periode. Suka tidak suka itulah produk demokrasi kita. Bagi yang tidak setuju perpanjangan periode Jokowi bisa berpendapat, bahkan menyimpulkan bahwa wakil rakyatnya sudah terputus dengan amanat rakyat dan hanya menyetujui arahan ketua partai. Itu opini dan sah-sah saja. Mungkinkah ini realita politik? Bisa saja. Maraknya politik transaksional menjelang hari pencoblosan yang disambut gayungnya oleh masyarakat. Wakil yang terpilih pun merasa sudah tuntas bertransaksi dengan pemilihnya. Jadi begitu terpilih, tunduk kepada keputusan elit. Mungkin, entahlah. Di sisi lain, bagi teman-teman yang memiliki nilai demokrasi dan sangat teguh di 2 periode presiden saja, teman-teman, pertempuran sesungguhnya mungkin di forum legislasi. Masuklah sistem dan bertarung di dalam. Kalau api aspirasi teman-teman di dalam forum resmi itu minim, suram, bahkan padam, tidaklah heran kalau yang terjadi tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Dan bagi pihak yang kontra, kebanyakan menganggap bahwa demokrasi adalah kesepakatan aturan main. Bahwa di Undang-Undang Dasar 45 sudah disepakati aturan mainnya. 2 periode presiden dan selesai. Bergantian dengan alternatif calon lain. Pihak yang kontra selalu tegas dengan sikap konsisten dengan aturan main ini. Selain itu, menurut yang kontra, kekuasaan yang terlalu lama akan meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Lain lagi, argumen dari pihak yang berseberangan, yaitu pihak yang pro perpanjangan periode Jokowi. Mereka mengatakan bahwa namanya aturan main ya sah-sah saja dirombak sepanjang sesuai proses yang diatur dalam hukum. Pihak ini juga mengeluarkan justifikasi yang menurut mereka objektif dan beralasan. Kebanyakan berbicara tentang ekonomi yang terhambat pandemi dan perlunya mengejar ketertinggalan ekonomi. Ada juga aspek lain. Dengan periode lebih panjang, potensi pembelahan atau polarisasi bisa ditekan. Karena pengalaman dan hubungan kerja antara para elit politik bisa lebih lama terjadi dan lebih stabil membangun kompromi-kompromi yang perlu untuk pembangunan. Nah, pertanyaannya, para penonton Cokro TV, termasuk yang pro atau kontra dengan perpanjangan periode Jokowi? Silakan komen ya. Sampai jumpa di Kacamata Rian Ernest berikutnya.